Halo sob, balik lagi di channel Keklip, sebuah channel yang membahas alur cerita sebuah film. Kali ini kita akan membahas alur film adaptasi dari sebuah game berjudul Monster Hunter yang dirilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh Milla Jovovich, Tommy Jaa, dan juga yang lainnya. Menceritakan sebuah tim PBB yang masuk ke sebuah portal untuk ke dunia baru, di mana dunia tersebut banyak sekali monster ganas. Dan tim PBB pun bertemu kelompok pemburu untuk bekerja sama melawan para monster dan menghancurkan menara portalnya. Penasaran ceritanya? Oke, sebelum itu jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga komen untuk yang mau request. Cerita dilatar belakangi oleh adanya sebuah dunia baru yang tersembunyi, yang mana manusia hidup berdampingan dengan berbagai monster besar dan buas. Terlihat sekelompok orang yang sedang berlayar di sebuah gurun pasir menggunakan kapalnya. Mereka adalah kelompok pemburu monster yang sudah terlatih untuk membunuh para monster buas, yang memiliki kepala suku atau The Admiral. Pada saat itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah menara langit yang dikelilingi kabut tebal. Entah apa itu, yang jelas nanti akan terjawab. Balik ke cerita, ketika dalam perjalanan, tiba-tiba sebuah monster yang mereka sebut Diablos muncul dari dalam pasir dan mengejar mereka. Monster tersebut langsung mengobrak-abrik kapal, dan beberapa anggota dari pemburu tersebut terbunuh. Terlihat satu orang terjatuh dari kapal, namun ia berhasil selamat. Lanjut cerita, pindah scene ke dunia nyata. Sekelompok tim Alpha PBB yaitu X, Tiller, Marshall, Link, Davis, dan sang kapten yaitu Natalie Artemis. Mereka sedang mencari para militer tim Bravo yang hilang di gurun. Artemis di sini menemukan sebuah radio yang terdengar rekaman suara para militer yang terus meminta bantuan. Dalam perjalanan, mereka menemukan banyak sekali batu prasasti yang tersusun sepanjang jalan. Namun mereka menghiraukannya dan terus melanjutkan pencariannya. Link di sini menemukan jejak bekas mobil tim militer Bravo yang terhenti di sana. Sang kapten di sini mencurigai karena tidak mungkin kendaraan lapis baja yang beratnya 10 ton tiba-tiba menghilang. Tak lama mereka melihat sebuah badai besar bergerak menuju arah mereka. Mereka pun bergegas balik kanan. Namun karena badai bergerak lebih cepat, akhirnya tim Alpha PBB masuk ke dalam badai tersebut. Dan beberapa kilat menyerang batu prasasti di sana. Dan terlihat sebuah portal untuk masuk ke dunia baru terbuka. Karena jalan tak terlihat, mereka pun akhirnya terjatuh ke sebuah jurang dan membawa mereka pada dunia baru. Tibalah mereka di sebuah gurun pasir yang mereka tidak tahu keberadaannya. Alat komunikasi mereka seperti radio, GPS, telepon satelit, bahkan kompas mereka rusak. Tak lama mereka menemukan kendaraan tim Bravo yang mereka cari berada di sana. Dan terlihat beberapa militer mati hangus terbakar. Si Kapten Artemis lagi-lagi mencurigai hal tersebut karena semburan api tidak mungkin sampai menghanguskan manusia sampai seperti itu. Bahkan terlihat pecahan kaca yang diketahui si Kapten, pasir meleleh akan berubah menjadi sebuah kaca. Mereka pun menyadari bahwa itu tidak logis karena ulah manusia. Karena khawatir, di sini si Kapten Artemis memutuskan untuk bergegas pergi mendekati sebuah bukit. Saat dalam perjalanan, terlihat seseorang sedang memperhatikan mereka. Dia adalah sang pemburu monster yang kehilangan anggotanya karena terjatuh saat insiden kapal mereka diserang. Di sini, si pemburu yang mengetahui akan datangnya monster langsung memberikan tanda pada tim Alpha untuk segera menjauh dari gurun pasir. Namun tak lama monster Diablos muncul. Para tim Alpha pun langsung dikejar. Namun monster tersebut bergerak cepat sampai akhirnya menjatuhkan kendaraan mereka. Di sini Artemis dan anggotanya terus mencoba melawan dan menghindar dari serangan monster tersebut. Namun satu orang harus mati tertusuk tanduk Diablos. Di sisi lain si pemburu terus memperhatikan dan membantu melawan Diablos dari kejauhan. Kapten Artemis dan yang lainnya berlari dan bersembunyi ke sebuah gundukan batu.
Si pemburu pun menembakkan panah ledaknya. Sampai akhirnya monster tersebut pergi masuk ke dalam pasir. Malam pun tiba, sang kapten dan yang lainnya tetap bertahan di dalam gua. Sang kapten terus meyakinkan para timnya untuk tetap fokus bertahan dan melawan. Namun tiba-tiba sang kapten diserang oleh sebuah monster sejenis laba-laba besar yang disebut Nersilas. Laba-laba tersebut menusukkan racun sampai si kapten Artemis pingsan. Para tim yang kaget dan panik langsung menembak laba-laba tersebut. Sampai akhirnya laba-laba tersebut kabur. Para tim langsung mencoba memberikan penyelamatan pada si kapten Artemis. Namun tak lama sekelompok laba-laba besar berdatangan. Karena tak sanggup melawan, akhirnya si kapten ditinggal dan yang lainnya berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran para Nersilas. Dari kejauhan, si pemburu membantu melawan monster laba-laba tersebut. Namun di sini, Marshall harus mati karena diserang laba-laba monster. Di sisi lain, si Kapten Artemis yang tersadar dari pingsannya tiba-tiba singkat cerita, di sini Artemis terbangun. Kini ia berada dalam sebuah sarang monster laba-laba. Sambil menahan rasa sakit, ia melihat beberapa telur Nersilas dan juga Depis yang sudah mati. Tak lama ia bertemu dengan Ling yang sedang kesakitan. Saat mereka akan pergi, di sini satu laba-laba datang. Ling yang gak tahan akhirnya membuka bajunya dan ternyata terlihat anak-anak Nersilas keluar dari tubuh Ling. Monster laba-laba besar langsung memakan Ling. Sementara si kapten yang bergegas pergi menyelamatkan diri, walaupun ia beberapa kali diserang. Namun ia berhasil melawan dan kabur melewati sebuah lorong kecil. Di sini kita simpulkan bahwa si Kapten Artemis yang berhasil selamat. Artemis pun baru menyadari bahwa Nersilas takut terhadap cahaya. Setelah itu, ia pergi ke atap bukit batu. Ia melihat sebuah menara yang diselimuti kabut hitam. Yang ia yakini itu adalah sebuah portal di mana ia masuk ke dunia baru. Lalu ia melemparkan batu kecil ke dasar gurun. Dan terlihat seekor Diablos kembali muncul. Ia pun menyadari bahwa berada di atas gurun pasir adalah sebuah ancaman besar. Artemis pun kembali melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu, ia menemukan sebuah bangkai kapal yang hancur. Pada saat ia masuk, ia diserang oleh si pemburu. Adegan perang pun dimulai. Di sini, Artemis dan si pemburu terus bertarung dan saling menyerang. Di sini, Artemis berhasil menusuk si pemburu. Namun ia akhirnya kalah setelah si pemburu menendang kepalanya sampai pingsan. Artemis di sini diikat dan dibawa ke sebuah gua tempat si pemburu bertahan hidup yang sudah ia rancang untuk menghindari dari serangan Nersilas. Esok harinya, si pemburu terbangun dan melihat keadaan di luar. Saat dia kembali, ternyata Artemis tidak ada. Di sini, Artemis berhasil melepaskan talinya menggunakan batu yang ia temukan kemarin. Saat itu, keadaan berbalik. Kini, Artemis menahan dan mengikat si pemburu. Namun, si pemburu berontak ketika Artemis menghancurkan patung kecil milik si pemburu. Kembali adegan perkelahian pun dimulai. Saat berkelahi, mereka terjatuh dari tempat persembunyiannya. Dan di sini si pemburu masuk ke lorong sarang Nersilas. Saat dia akan diserang, akhirnya Artemis menarik si pemburu dari kejaran Nersilas. Dan ia berhasil menyelamatkannya. Di sini keadaan pun berubah. Artemis kini berteman dengan si pemburu dengan memberikan coklat padanya. Dan Artemis diberikan minum. Walaupun sebenarnya dalam filmnya mereka berbeda bahasa dan sulit untuk berkomunikasi. Mereka pun berencana untuk bekerja sama melawan monster Diablos. Si pemburu memberikan ide untuk melawan Diablos dengan racun Nersilas. Singkat cerita, di sini Artemis mengumpankan dirinya untuk menjebak monster laba-laba.
Dan ketika monster laba-laba tersebut terkena jebakan, si pemburu langsung mencabik kepalanya untuk mengambil racun di taringnya. Mereka pun bergegas kembali untuk menghindari pengejaran para Nersilas.